Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Rikza SPDI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, dan yang saya banggakan teman-teman kelas PAI 4C yang mengikuti mata perkuliahan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada perkuliahan kali ini, yang pada pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang bertajuk aliran pemikiran Imam Mazhab 4. Selanjutnya perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saudara Nazih Sadatul Kahfi dengan NIM akhiran 105. Yang kedua ada saudari Kamilia Putri yang dengan NIM akhirnya 106, dan saya sendiri Muhammad Nazili Rohmat yang akhiran NIM 110. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pembahasan yang bertajuk aliran pemikiran mazhab Imam 4, yang di sini ada 4 poin rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana aliran pemikiran mazhab Imam Hanafi, yang kedua bagaimana aliran pemikiran mazhab Imam Maliki, yang ketiga bagaimana aliran pemikiran mazhab Imam Syafi'i, dan yang terakhir bagaimana aliran pemikiran mazhab Imam Hambali. Dan yang pertama, bagaimana aliran pemikiran mazhab Imam Hanafi akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama kita akan terlebih dahulu membahas bagaimana biografi singkat dari Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah. Beliau merupakan keturunan dari Persia yang pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dilahirkan di kota Kufah, dan beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Baghdad. Saat Imam Hanafi dilahirkan, Islam di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan yang merupakan raja kelima dari dinasti Bani Umayyah. Beliau pada masa hidupnya yang selama 52 tahun berada di zaman Umayyah, dan di zaman Abbasiyah hidup selama 18 tahun. Imam Hanafi adalah seorang ahli fikih dan ulama yang lebih sering menggunakan ra'yu atau lebih cenderung rasional dalam pemikiran ijtihadnya. Kecenderungan rasionalis dalam fikihnya Imam Abu Hanifah banyak dipengaruhi sosiokultural atau budaya sosial dan kebudayaan yang berkembang di Irak. Karena pada waktu itu Irak sebagai kota tempat berkembangnya cabang-cabang ilmu. Nah, itu adalah biografi singkat dari Imam Hanafi. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana aliran pemikiran Imam Hanafi. Imam Hanafi atau Abu Hanifah dikenal sebagai ahlu ra'yi karena mahir dalam menggunakan kias atau analogi. Imam Hanafi sendiri sangat berhati-hati dalam mengambil sunnah atau hadis, karena pada saat itu banyak beredar hadis-hadis palsu akibat dari pergolakan politik dan banyaknya kelompok-kelompok yang sangat fanatik membela kepentingan sendiri. Beliau memang menerima hujah berupa hadis ahad bila memenuhi persyaratan syuhrah atau hadis masyhur. Di antara ucapan beliau yang terkenal sebelum wafat adalah, "Inilah pendapat saya, dan bila ada orang lain yang membawa pendapat lebih kuat, maka itulah yang aku ikuti." Selanjutnya, kita akan menyebutkan berbagai karya-karya dari Imam Hanafi. Abu Hanifah meninggalkan 3 karya besar, yaitu yang pertama ada Fiqih Al-Akbar, dan yang kedua ada Al-Alim wal Muta'alim, dan yang ketiga ada Musnad Fiqih Akbar, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Di samping itu, Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan, dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan tersebut berfungsi untuk memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syariat Islam ke dalam undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazih Sadatul Kahfi dengan akhiran NIM 105 sebagai pemakalah yang kedua, yaitu akan mempresentasikan dengan subtema yaitu aliran pemikiran mazhab Imam Maliki. Sebelum menjelaskan tentang aliran beliau, kita mengilas sedikit biografi tentang
Imam Maliki. Imam Maliki yang memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amrs bin Haris Al-Abasi Al-Khumairi adalah nama lengkap Imam Maliki. Beliau dilahirkan di kota Madinah tahun 93 Hijriah yang merupakan keturunan bangsa Himyar yaitu jajahan negara Yaman. Anas ibnu Malik ibnu Abi Al-Haris ibnu Sa'ad ibnu Auf ibnu Adi ibnu Malik ibnu Yazid adalah ayah Imam Malik dan ibundanya yaitu bernama Siti Aliyah binti Syurek ibnu Abdullah Rahmah ibnu Syurek al-Asjariyah. Imam Malik terdidik di kota Madinah sejak kecil. Beliau juga sebagai guru dan ulama untuk mempelajari Islam. Imam Malik belajar banyak berbagai bidang ilmu seperti pengetahuan ilmu hadis, fatwa dari sahabat-sahabat, bahwa fatwa dan ilmu fikih ahli ra'inya. Corak pemikiran yang dipakai oleh beliau Imam Malik yaitu corak mazhabnya menggunakan mazhab hadis karena Madinah memang menjadi pusat peradaban dan penyebaran hadis. Keluarga beliau juga terkenal sebagai perawi hadis sehingga mazhabnya bercorak mazhab hadis. Karya-karya beliau yang paling fenomenal yaitu antaranya kitab Al-Muwatta. Kitab tersebut ditulis pada tahun 144 Hijriah atas ajuran Khalifah Ja'far al-Mansur. Menurut hasil penelitian pendapat Imam Malik ibnu Anas, dapat kita jumpai karangannya sampai pada detik hari ini melalui dua kitab beliau, yaitu Al-Muwatta dan Al-Mudawwah dan Al-Kubra. Jadi kesimpulannya begini, Ibnu Malik adalah salah satu imam mazhab di dunia ini. Dan corak mazhabnya yaitu menggunakan pemikiran hadis. Kemudian karya-karya beliau yang paling fenomenal adalah kitab Al-Muwatta. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ketiga adalah aliran pemikiran mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Beliau lahir tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Gozah. Beliau menghafalkan kitab suci Al-Quran di Mekah. Beliau juga belajar hadis dan ilmu fikih dengan Muslim Abu Khalid Az-Zanji dan Sufyah bin Uyainah. Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta di usia 13 tahun. Saat umur 20 tahun, beliau menemui Imam Maliki bin Anas di Madinah dan mempelajari Al-Muwatta di bawah bimbingan Imam Maliki sendiri. Imam Syafi'i tinggal dengan gurunya sampai akhir hayat Imam Maliki pada tahun 795 Masehi. Imam Syafi'i tidak pernah berpikir untuk membuat sebuah mazhab, hukum, atau pendapat-pendapat pribadi khusus yang terpisah dari pendapatnya Imam Maliki. Namun, gagasan untuk membuat mazhab fikih sendiri baru muncul setelah beliau meninggalkan kota Baghdad pada kunjungan yang pertama, yaitu pada tahun 184 Hijriah. Imam Syafi'i sibuk berdakwah mengarang di Mesir dan menyebarkan ilmu di akhir hidupnya, sampai beliau wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah. Yang kedua, aliran pemikiran Imam Syafi'i. Corak mazhab Imam Syafi'i adalah penggabungan antara fikih Hanafi atau Ahlu Ra'yi dan fikih Maliki atau Ahlul Hadis. Beliau juga terkenal dengan istilah qaul qadim atau pendapat lama dan qaul jadid atau pendapat baru sebagai wujud dinamika pemikiran ilmu fikih. Sumber hukum yang beliau pakai adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Sedang istishhan dari Imam Hanafi dan Masalihul Mursalah dari Imam Maliki beliau tolak, tetapi beliau memakai istidlal sebagai ganti istihsan. Imam Syafi'i juga terkenal sebagai pembela hadis ahad yang sahih. Maksudnya, setiap hadis yang sahih meskipun ahad bisa digunakan sebagai dasar hukum.
Tidak mesti memenuhi persyaratan syuro atau Hanafi ataupun muwafaqah bil amali ahlil Madinah. Karena itu, sebagian ulama menyimpulkan bahwa pada akhir hayatnya Imam Syafi'i kembali kepada mazhab hadis. Di antara ucapan beliau yang terkenal, apabila suatu hadis terbukti kesohihannya, maka itulah mazhabku, dan tolaklah pendapatku atau yang bertentangan dengan hadis tadi. Selanjutnya, karya-karya Imam Syafi'i. Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian. Yang pertama, kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti Al-Dan Ar-Risalah. Dan yang kedua, kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Al-Mukhtasar oleh Al-Muzani dan Mukhtasar oleh Al-Buwaiti. Demikian presentasi dari saya. Selebihnya, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilia Putri dengan NIM 19030161006. Di sini saya sebagai pemakalah yang terakhir akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir, yaitu mazhab Imam Hambali. Yang pertama yaitu mengenai biografi Imam Hambali. Imam Hambali yaitu yang mulia Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Ashab bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasid dan seterusnya sampai ke atas hingga sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Imam Ahmad bin Hambal lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah. Ketika itu di bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, yaitu di zaman pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Dan di kota Baghdad inilah Imam Ahmad lahir, tumbuh, dan berkembang hingga beliau wafat. Mulai dari kecil, Imam Ahmad sudah dikenal sebagai seseorang yang sangat mencintai ilmu. Beliau belajar ilmu keislaman dengan ulama yang ada di Baghdad. Seperti ilmu Al-Quran, bahasa Arab, Al-Hadis, dan sebagainya. Kemauan untuk mencari ilmu dan menghimpun hadis membuat beliau untuk mengembara mencari ilmu ke pusat-pusat ilmu seperti di Hijaz, Basrah, Makkah, Yaman, dan Kufah. Sampai-sampai beliau pergi ke Basrah dan Hijaz sebanyak 5 kali. Beliau berjumpa dengan beberapa ulama besar saat mengembara seperti Ali bin Mujtahid, Abu Yusuf Ya'qub, serta Imam Syafi'i dan yang lainnya. Saat bertemu dengan Imam Syafi'i, beliau juga mempelajari usul fikih, nasih dan mansuh, dan kesohihan hadis. Imam Ahmad adalah seseorang yang mahir di berbagai bidang keilmuan seperti ilmu tasawuf, kalam, tafsir, fikih, dan hadis. Dari keseluruhan keilmuan yang beliau pelajari, ilmu fikih dan hadis yang lebih menonjol dikuasainya. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan muhaddis atau ahli hadis sebagai atau ahli fikih. Dalam bidang fikih yang bisa kita jadikan dasar bermadzhab, Imam Ahmad tidak menuliskan sebuah kitabnya karena keseluruhan pendapat Imam Ahmad ditulis oleh Abu Bakar Al-Khalal melalui murid-muridnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai aliran pemikiran Imam Ahmad bin Hambal. Cara madhabnya yaitu madhab hadis. Beliau juga menolak adanya ijma setelah berlalunya zaman sahabat. Dalam menggunakan qiyas, beliau sangat hati-hati dan hanya menerima qiyas yang mansuh ala illatihi atau argumen sebabnya disebut dalam ayat dan hadis. Madhab beliau lebih mengutamakan menggunakan hadis mursal dan aqlu alus sahabat daripada qiyas. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Abu Wafa bin Aqil, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Saat itu, mazhab Hambali dianut oleh penduduk Irak, Mesir, Palestina, dan Arab Saudi. Imam Ahmad sumber hukumnya dengan merumuskan melalui Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat, pendapat individu, hadis dhaif, dan qiyas. Dan yang terakhir yaitu mengenai karya-karya Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal
Selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan telah direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di antara kitab-kitabnya yaitu Kitab Al-Musnad, Kitab Tafsir Al-Quran, Kitab An-Nasikh wal Mansukh, Kitab Al-Muqaddam wal Muakhkhar fil Quran, dan lain-lain sebagainya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal